setiap informasi yang dibuat oleh media online itu menjadi sebuah literasi digital. Makanya sekarang media cetak, walaupun cetakannya sudah sangat dikit ya, dan mereka pun ada online-nya gitu, tapi orang menganggap bahwa media cetak itu sebagai media fakta gitu. Jadi masyarakat sekarang tidak mudah untuk diprovokasi untuk suatu isu apapun. Saya lihat itu di Bengkulu ya. This is your life. Iya kan, Bang? Makanya tadi saya bilang tidak ada kelirunya antara media itu yang sasarannya bertujuan untuk ekonomis ataupun filosofis. Sama. Jadi jangan mendiskreditkan seolah, wah ini media cuma cari duit. Oh jangan ya, jangan disalahkan ya. Saya kira semuanya bisa menjadi sebuah dasar pijakan. Optimis ya, Bang? Optimismenya di mana? Ya ketika dia juga ingin mencari cuan, bahasa Bung Hadi tadi ya, otomatis dia kan harus profesional. Ya, dia harus profesional, dia harus memahami segmen pasarnya, dia harus memahami apa yang dia bahas, materi dia diminati orang banyak atau tidak, dia menjadi rating media yang diperhitungkan atau tidak, kan begitu. Artinya tidak mungkin dia dapat cuan dengan cuma-cuma, kan begitu. Nah, ini yang maksud saya, kita harus bicara optimis media online ya. Jadi berangkat dari manapun itu, media online ini adalah menjadi kebutuhan di zaman sekarang. Artinya orang butuh dengan itu. Nah, manfaatnya sudah sangat besar, saya jelaskan tadi ya. Sekarang kita ambil fungsi struktural misalnya. Struktural dalam arti kelembagaan-kelembagaan misalnya. Saya lihat ya contoh, kenapa media online Bengkulu ini tidak mempunyai pusat informasi yang bisa mengakomodir kelembagaan pemerintah, contoh ya. Apakah vertikal ya? Kalau pemerintah daerah jelas ya. Apakah vertikal, BUMN, BUMD ya. Kemudian NGO yang sifatnya nasional ya, non government organization yang sifatnya nasional ya. Itu kan semua mereka itu banyak informasi-informasi yang bisa digali ya. Baik tadi Mak ngomong, Bung Hadi punya grup mancing nggak? Gitu ya. Ada. Nah, pernah nggak dikalkulasi sebenarnya ya, komunitas mancing di Bengkulu itu berapa ratus ribu orang sih? Kan begitu ya. Nah, ketika media tadi bisa mampu mengangkat isu itu, bahwa ini adalah komoditinya komunitas mancing, ya dia eksis di situ, keberadaannya di situ. Balik lagi ke kajian awal tadi, dia dianggap ada oleh komunitas mancing. Ketika bicara religius, ya keagamaan, dia media itu dianggap ada oleh komunitas religius. Nah, ini yang kadang saya lihat itu belum dilirik oleh media kita. Ya, kita masih generalis, sifatnya umum ya, sifatnya umum, kemudian mengikuti isu-isu. Nah, kadang isu-isu yang trending, baik itu isu terjadi sendiri atau isu yang diadakan ya, artinya berdasarkan suatu kepentingan ya, itu cuma cenderungnya ke arah politik. Politiknya politik kekuasaan kayak atau politik dengan kepentingan sesuatu kan. Jadi baru itu yang mendapat porsi perhatian dari pelaku media online. Padahal lebih besar lagi sebenarnya kalau dijangkau, kita bisa contoh media nasional gitu. Apakah sport, ya, olahraga, kesehatan, itu produk olahan, makanan, kuliner ya. Nah, saya banyak sekali blogger yang dia rutin menuliskan menu masakan Nusantara. Pengikutnya sudah luar biasa. Berarti kalau disimpulkan memang sebetulnya media online itu harus punya karakter ya Bang ya. Harus berkarakter. Nah itu teman-teman di rumah, teman-teman media online, jadi yang membentuk komunitas atau membentuk pembaca itu ya kita sendiri, gitu, media itu sendiri. Jadi kita segmennya mau kemana, karakternya mau kemana, kita membentuk sendiri, dan itu akan membentuk secara sendirinya pembaca itu ya Bang. Iya, betul. Itu jadi betul kata Bang Hendri, memang kita harus optimis gitu kan. Nah, sedangkan komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Bengkulu itu banyak ya Bang, karakter-karakter itu banyak. Mungkin jadi lebih fokus kemana media tersebut ya akan dibaca oleh dibaca oleh publik ya kan Bang? Jadi arah persaingannya begini ya. Saya menganggap media online ini sekarang sudah mulai bersaing ya. Terus terang saya lihat karena ada beberapa yang semakin bagus, ada yang sudah tidak eksis.
ya. Jadi yang sudah tidak eksis seperti apa, Bang? Ya sudah tidak eksis maksudnya musiman gitu ya. Oh. Jadi musiman maksudnya. Pas politik aja, pas pilkada aja muncul. Ada, saya perhatikan ada. Kemarin kok nggak ada lagi. Kemarin nggak ada lagi. Gitu kan. Nah, jadi itu by design ya. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Saya bilang itulah namanya kebutuhan publik ya. Nah, cuma maksudnya saya anggap sekarang media online itu kalau mau dia eksis, bersainglah dengan diri sendiri. Oh itu, ya. Tuh. Jadi bersainglah dengan diri sendiri, jangan bersaing dengan orang. Jadi ketika dia bersaing dengan sendiri, dia mampu mengasah. Kelemahan-kelemahan dia bisa ukur. Ya kekurangan dia bisa ukur. Dia bisa mengasesmen dirinya sendiri. Jadi misalnya, oh ternyata viewer konten ini sedikit gitu ya. Oh berarti ini nggak minat, kenapa ya? Nah dia cari, ya makanya dia melakukan survei. Suatu saat ya, kalau media online ini rajin melakukan survei, itu sudah menjadi riset ilmiah ya, misalnya tentang apa. Padahal dia ingin meriset media dia kan, tapi ketika dia meriset, melakukan penelitian secara digital ya kepada audiensnya, ya dia punya fakta. Nah, itulah yang disebut dengan kalau dalam bahasa digital tuh apa? Algoritma. Jadi algoritma digital. Jadi algoritma digital itu kita media online ini harus bisa membaca kecenderungan, ya. Makanya ada algoritma digital tuh keyword, ya. Keyword. Trending keyword di Google itu apa sih, ya kan? Misalnya, oh ternyata trennya kalau dalam dunia fashion itu, oh trendingnya lah baju Korea misalnya begitu kan? Oh berarti kita nih besok harus jualan baju Korea, misalnya begitu. Jadi dia mengikuti minat publik gitu. Nah, jadi ada algoritma juga yang harus dipakai oleh media online supaya dia bisa lebih bersaing dengan dirinya sendiri tadi. Artinya jangan dia cepat mentok, oh iya media saya ini begini gitu. Apapun yang aktual saya muat gitu. Ya, belum tentu yang aktual yang ditimbang oleh media itu aktual bagi publik. Belum tentu. Dan belum tentu juga diminati. Iya, itu. Jadi sekarang media itu kalau bicara minat, media itu antara dia memberikan informasi yang lengkap, yang itu valid, atau dia hanya sekedar mencari media yang diminati. Kan begitu. Nah itu makanya itu kembali kepada media tadi. Jadi untuk suatu kepentingan-kepentingan, misalnya apakah riset, kemudian apakah membuat jurnal misalnya kan. Jadi ketika dia bisa mengangkat suatu tulisan yang sifatnya ilmiah, lengkap gitu ya, dia menjadi sumber dari suatu tulisan dan itu wajib dituliskan dalam jurnal. Jadi referensi. Nah, ketika dia cuma hanya mengejar minat dari pembaca ya, dia harus bisa merasakan keinginan pembaca ini sebenarnya pengennya apa sih sekarang. Nah kan begitu. Jadi ini harus jadi PR ya bagi media online, khusus di Bengkulu. Saya sangat apresiasi dan semangatnya cukup tinggi gitu ya. Semangat kita untuk bermedia itu cukup tinggi dan kita harus sampai ke kondisi ideal bahwa apapun yang dituliskan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita harus mengunci diri sesuatu yang tidak bermanfaat, bahwa itu sama dengan bunuh diri terhadap media yang kita kelola. Bunuh diri ya? Bunuh diri ya, otomatis ya, karena itu yang terjadi. Ibaratnya kecenderungan masyarakat itu sekarang sudah naik loh gitu. Kondisinya sekarang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah makan berita hoax. Kamu begini ya, coba baca di grup-grup WA ya. Setiap ada informasi yang sedikit mencurigakan, pasti orang, oh hati-hati jangan disebar ini hoax, betul ya? Betul. Pasti itu terjadi, karena ini dianggap sesuatu yang aneh gitu loh. Nah jadi artinya masyarakat kita sudah sangat melek dengan dunia digital ini. Nah inilah yang disebut dengan peluang besar eksistensi keberadaannya itu. Media online itu memang harus ada, itu dia dianggap ada oleh publik gitu. Berarti sekarang bagaimana media online itu sendiri menyambut itu kan Bang? Betul. Karena publik ini udah melek, melek digital, udah melek media online. Tapi bagaimana media online itu sendiri yang menyambut itu kayak gitu. Nah Bang, mungkin ini terakhir Bang. Kalau kita bicara terkait media online kan
banyak yang ingin kita bahas ya kan. Belum lagi kita masalah terkait SDM. SDM teman-teman juga banyak kesulitan di situ, termasuk dilema media online itu berada di SDM. Iya. Iya kan Bang. Mungkin dari pandangan Abang sendiri, kita itu harus seperti apa sih Bang SDM-nya? Mungkin dari pemerintah, dari Abang sisi pemerintah sendiri, apakah ada penguatan SDM ini sendiri atau untuk pengembangan SDM ini sendiri Bang? Karena yang saya lihat kurun waktu beberapa tahun terakhir, ini wartawan itu tidak ada yang fighter lagi Bang. Bahkan banyak sekarang yang copy paste sekarang edit semua dikit ya. Ini menjadi dilema juga, apakah teman-teman ini tidak mampu ataukah teman-teman memang punya kendala lain. Nah, seperti apa Bang dari pemerintah sendiri menyikapi itu Bang? Iya, jadi begini ya. Ya saya betul, saya perhatikan itu ya. Contohnya misalnya tidak menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baku yang sesuai dengan KBBI ya. Kita bisa temukan itu. Tapi kalau untuk saat ini ya, itu ya bagaimana ya, kita ambil sisi positifnya aja. Mereka tuh suatu saat akan sampai ke posisi yang betul-betul profesional ya. Nah, ya jadi terkait ini kembali kepada media itu sendiri. Maksudnya begini, kalau SDM itu kan dia hidup tegak di media online ya. Ketika dia bicara apa tujuan maksud saya tadi, apakah filosofis atau ekonomis ya, berarti kan dia harus siap, benar-benar siap. Betul. Nah, apa sih yang mereka lakukan di dunia digital? Kan begitu. Ya, otomatis kan kalau bahasa inovasi itu ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Iya kan? Jadi bisa belajar ke media-media yang lebih dahulu ratingnya lebih bagus ya. Mungkin kontennya tidak perlu ditiru, tapi polanya seperti apa? Ya misal, ya kita lihat misalnya yang saya amati ya, begitu cepat naik misalnya kumparan ya, kumparan news, kemudian Babe online, terus yang dulu ya Babe bukan media online ya Bang. Babe ini ya situs pencarian berita ya. Nah, jadi mereka tuh harus dipaksa ya. Ketika Anda masuk ke ranah dunia jurnalistik ya, Anda dipaksa harus menguasai bagaimana untuk bisa hidup di situ gitu. Karena udah terjun di situ. Ya harus terjun ke situ. Sekali minimal. Terjun berkubangnya. Ya minimal gini ya. Media online itu nggak bisa lepas dari entertain. Itu satu ya. Artinya apa? Dia harus bisa menguasai Photoshop, desain grafis, desain audio, desain video. Itu nggak bisa lepas dari itu, dan termasuk menulis. Ya termasuk juga presentasi, seperti Bung Adi sekarang. Mungkin 5 tahun sebelumnya nggak terbayang Adi harus tampil di depan kamera, siap direkam, kemudian eksis kan. Kemudian setiap kata-kata itu pun dipikirkan dengan matang supaya tidak keluar kata-kata yang mungkin menyinggung ranah publik, begitu kan. Nah, ini harus sesuatu yang mereka harus kerjakan dan harus dilatih gitu ya. Dilatih misalnya begini, media online Adi Newsikal ya. Newsikal hadir. Newsikal.com. Iya. Jadi Bang. Ya, memang harus begitu dan harus berani mempromosikan diri ya. Jadi maksudnya, Newsikal ini kan sudah ada online-nya. Oh berarti eksis di YouTube ya, harus eksis di podcast, harus eksis begini gitu kan. Terus ini kan bakal terasah sendiri. Ya, bukan artinya autodidak itu autodidak dalam arti kita mengerjakan sendiri tanpa harus praktikum gitu ya. Nah sekarang kalau media online itu mau ikut pelatihan pun ini 100 kali ya, tapi dia tidak menjiwai yang saya sebut tadi entertain tadi ya, ya bakal dia nggak bisa gitu. Ya media itu kan salah satu fungsinya hiburan, ya komunikatif. Ya itu kalau bahasanya saya sebut entertain ya. Artinya itu ada sedikit karakter seseorang untuk dia bisa menarasikan sesuatu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh publik melalui media dia. Nah, SDM itu bakal terseleksi sendiri. Maksudnya kalau dia nggak siap terjun gitu, ngapain dia bikin media? Kan begitu. Nah, kalau dia siap, dia berarti harus mengasah diri, mengasah kemampuan. Nah, makanya kalau di sisi pemerintah kan, kami di Kominfo udah 2 tahun, 3 tahun berjalan ya, itu kerjasama dengan PWI. Itu mengadakan pelatihan jurnalistik, kemudian mengadakan pelatihan penulisan narasi berita,
Kemudian pengukurannya melalui uji kompetensi, ya. Nah, itu kita menggandeng komunitas-komunitas, ya seperti itu. Kemarin saya lihat tuh ada info dari SMSI yang melakukan OKW, ya. Nah, ini terus kita dorong ya, kita dukung hal-hal seperti itu. Artinya kenapa? Kami pun ini kan sifatnya profesi gitu. Nggak mungkin kami ini yang dari unsur kedinasan bakal melatih tentang jurnalistik yang sebenarnya bukan profesionalitas kami gitu ya. Kami bahkan menjaring komunitas yang kami anggap dia mampu memberikan ilmu-ilmu profesional dia kepada kawan-kawan kita yang bergerak di bidang itu. Ya, berarti pada intinya kan pemerintah itu sangat mendukung. Sangat mendukung, sangat mendukung. Berarti bagi pemerintah kan media online berarti memang suatu suatu dorongan, kan, dorongan pembangunan di Provinsi Bengkulu berarti kan terlihat. Yang saya lihat kan memang Bang, SDM ini agak sulit Bang, memang untuk mengembangkan SDM ini kan memang agak sulit. Terus yang apalagi untuk mencapai filosofi tadi ya kan, mereka juga butuh pengalaman segala macam ya kan. Ya ini mereka aja sampai ke sini aja mereka nggak fighter, nggak semangat ya kan. Terus apalagi mau mencapai analisis gitu kan, untuk analisis satu kata per kata gitu, apa ini dampaknya. Ya mungkin ya harapan kita optimis aja sih Bang ya kan. Harapan kita media online bisa sampai ke situ. Cuma memang boleh sedikit saran nih Bang untuk pemerintah kan memang harus lebih intens lagi kan, karena ini kan untuk pemerintah juga kan, untuk pemerintah juga biar outputnya bagus. Kami pernah audiensi dulu dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur sangat antusias dengan adanya media online gitu kan. Nah, teman dia memang minta media online itu terus semangat gitu, agar output keluar gitu kan. Bahasa Bengkulu ini maksudnya penilaian masyarakat luar atas Bengkulu ini itu positif gitu. Ini mulai berita negatif mulai viral gitu kan. Iya kan, terus ada pemerkosaan atau ini pencabulan. Akhirnya yang viralnya seperti itu. Nah, coba ini yang harus lebih intens lagi. Mungkin saya lihat sebagai saya yang pelaku media online juga Bang. Memang ini kita kan terkendala dengan SDM. Kawan-kawan yang seperti kami yang punya pengalaman, yang punya ini, kami mungkin teman-teman yang lain yang senior itu sudah mencapai Pemret gitu kan. Terus mereka sudah UKW utama, tapi yang di bawah. Nah ini yang menjadi mungkin mereka juga kesulitan nih. Mereka bekerja keras untuk mencapai finansial, terus menjalin kerjasama nih, Pemret JM-nya menjalin kerjasama. Nah, tapi mereka mungkin kesulitan untuk. Nah, inilah yang maksud saya menjadi perhatian pemerintah juga untuk menggenjot ini, Bang. Karena ujung tombak itu kan ada wartawan. Nah, di wartawan ini yang saya lihat itu tadi kurun waktu terakhir tuh fighternya kurang lagi, Bang. Nah, seperti itu. Atau mungkin tanggapan dari Abang, nanti pemerintah ini akan seperti apa? Mungkin ada arahan dari gubernur nanti wartawan atau SDM jurnalis ini harus diapain Bang? Jadi ya begini ya, makanya saya tadi balik lagi ke kalimat awal saya tadi ya, ini ada tujuan ekonomis, ada tujuan filosofis. Karena saya pun mengalami di kantor, ngomong ya, kalau saya ngurusin duit ya, jangan coba-coba saya ngurusin pekerjaan tugas kedinasan yang sifatnya spesifik teknis, karena bakal kacau. Ya, otak kita itu bakal berbentur ketika kita memikirkan sesuatu yang sifatnya butuh analisa dalam ya. Ketika kita dituntut dengan suatu tanggung jawab terkhusus keuangan ya, ibaratnya memikirkan duit juga, tapi memikirkan juga pekerjaan ini. Jadi itu nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa. Saya pernah pusing gitu mikirin. Jadi kita secara teknis sudah tanggung jawab gitu, mikirkan juga biaya dari mana, itu pusing minta ampun. Nah, jadi pola yang ada di media sekarang, pertama ya satu, bangkitkan kemandirian. Ya, media itu harus mandiri, saya lihat ya. Harus bangkitkan kemandirian. Jadi gimana caranya? Ya rangkul senioritas. Di antara wartawan-wartawan senior yang sudah mahir menulis, kemudian punya wawasan yang luas, kemudian itu banyak yang ingin berkontribusi dengan ilmu-ilmu dia, minimal mewariskan. Ya, jangan dulu a priori bahwa profesional itu harus diukur dengan bayaran.
Jadi jangan a priori ya. Ibaratnya kita pengen rangkul senior, tapi kami nggak punya duit nih. Ya, ada orang saya tadi dia basis dia tegak dari filosofis, ya, dia tegak dari suatu idealisme jurnalistik. Nah, orang-orang seperti itu nggak perlu dibayar. Iya betul. Nggak perlu dibayar saya bilang. Dan itu banyak itu. Nah, jadi ini tinggal pola pengembangan mereka. Ya sekarang ada keinginan ya untuk lebih baik ya. Oke, monggo, itu sudah bagus ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, itu tadi rangkul itu. Nah, saya pola mudahnya gampang ya. Di Bengkulu ini saya lihat itu sudah saya kenal minimal tuh ada 10 orang yang suka menulis budaya Bengkulu. Saya lihat dia punya blogger, dia punya tulisan, dia juga memahami sejarah Bengkulu, dia memahami budaya Bengkulu, dan wawasannya ada. Salah satu contoh ya, tulisan-tulisan itu dimuat di media. Ya, tulisan-tulisan dia dimuat di media dengan saling bermanfaat. Artinya media eksis karena tulisan dia, ketokohan dia pun eksis di media. Ya, impas. Ya. Jadi jangan orang mau masang tulisan hasil karya dia, media minta bayaran gitu ya. Jadi maksudnya begini, media diuntungkan, media online diuntungkan ketika pembaca itu tertarik dengan tulisan yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang menulis diuntungkan oleh media ketika ketokohannya muncul dia sebagai penulis. Ya, mungkin ketika orang tertarik membaca, apakah itu di daerah, di nasional ataupun internasional, wah ini bagus ini penulis jadi narasumber, saya ingin undang dari seminar, ya itu contoh praktisnya ya, pragmatisnya seperti itu. Wah ini luar biasa tulisan orang ini, siapa nih? Oh hubungi redaksi dong, wah redaksi Newsikal ditelepon sama orang yang peduli dengan tulisan itu tadi. Mas Adi, Bung Adi, bisa nggak saya dikontakkan dengan penulis artikel di media Anda ini? Media Anda naik, ya penulisnya pun naik. Nah itu contoh. Nah terus maksudnya gandenglah dalam sisi-sisi yang kebermanfaatan bersama, ya kebermanfaatan bersama. Makanya dulu kan pernah diwacanakan tuh Facebook ya. Lalu Facebook ini bukan media online, Facebook ini media sosial. Pernah diisukan bahwa Facebook itu akan berbayar gitu ya. Tapi kan Mark Zuckerberg itu tidak pernah mengeluarkan statement itu. Iya, dia akhirnya bermain di iklan gitu. Nah, iklan ini kan begini, ketika media online Anda itu ratingnya sudah tinggi, pembaca misalnya per 2 minggu, ya visitor di media online Anda sampai 2 juta orang, ya, orang sudah berpikir ini peluang marketnya ini luar biasa ini visitor dari media online ini, betul kan? Anda bisa promo loh, ini bukti bahwa pengukuran dari ekstensi yang kami punya, media kami 2 minggu itu dikunjungi 2 juta orang, termasuk dari negara gitu kan? Termasuk ngomong kawasan kami bukan cuma provinsi Bengkulu, kami dibaca orang Papua, dibaca orang Kalimantan. Ada profit dong di situ? Ada profit kan? Ada peluang profit bahwa eksistensi media tadi itu menjadi suatu nilai iklan yang bakal dilirik oleh pasar dari promosi-promosi produk-produk atau branded kan. Nah jadi maksud saya jangan mentok ibaratnya dengan kondisi yang ada sekarang. Betul. Kondisi yang akan datang itu adalah tugas kita untuk menciptakan. Nah, sekarang bagaimana cara menciptakan? Kan? Nah, makanya kami fungsi pemerintah ya. Kami ini dalam ranah pengayoman, kemudian bimbingan. Ini termasuk saya memberikan semacam arahan ini. Ya ini bagian dari tugas kami gitu. Jadi pernah Bapak Gubernur mengatakan ya, ibaratnya media online ini sudah menjadi peluang kerja. Ya karena kenapa? Seperti ini ada kameramen, ya ada konten kreator, ya ada konsultan make up misalnya nanti kalau misalnya ada konsultan nanti juga dekorasi. Kalau abang butuh make up, kami siapkan. Nah itu jadi menjadi suatu pekerjaan ya. Bagaimana begini ya, ketika media Anda eksis seperti Newsikal ini sudah ada online-nya podcast-nya atau YouTube-nya atau Instagram Live-nya ya orang bakal melihat begitu ya. Orang bakal melihat, wah ini kemasannya bagus ini, ya kemasannya bagus, asik, promosinya enak nih katanya kan. Terus dia menggunakan jejaring kekerabatan, jejaring sosial ya, jejaring alumni misalnya kan. Wih, akhirnya kan akan terangkat sendiri ya.
kepercayaan publik juga kepercayaan makin publik meningkat, ya. gitu. Yang dibicarakannya ini fakta semua nih. Fakta semua. Ah. Orang-orang ya, narasumbernya kompeten semua. Kompeten semua nih. Wah, ini luar biasa. Nah, akhirnya maksudnya ini bakal berproses gitu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk media online itu cepat naik gitu ya. Nah, itu ada ilmunya itu. Ya, silakan pelajari. Kita tahan dulu. Nanti kita pasti kita akan bongkar itu di episode-episode selanjutnya, Bang. Ya kan? Jadi teman-teman, itu tadi dari kata Bang Henry, memang media online itu harus tetap eksis. Nah, pelaku media online sendiri harus tetap semangat dan optimis, ya kan? Ciptakan kemandirian. Nah, itu yang menjadikan media online itu akan bertahan, ya Bang. Akan bertahan ya. Dan yang lain kalau tidak semangat, ya itu akan tereliminasi sendiri. Dan itu bukan Bang Henry yang mengeliminasi, ya Bang. Betul. Ya, dan bukan mengeliminasi diri sendiri akhirnya. Mengeliminasi diri sendiri, bunuh diri, ya Bang. Ya. Itu pelajaran yang edukasi yang kita dapat hari ini. Terima kasih Bang Henry. Ya, kita sama-sama. nanti akan kita jadwalkan lagi. Kita akan bongkar semua trik-trik bagaimana kita bisa mengembangkan atau memberikan karakter media online ini. Terima kasih juga buat teman-teman podcast musikal dimanapun berada, dukung terus channel ini, support kami, berikan kami semangat dengan share, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sama-sama Bang. This is your life, Bang. This is Podcast musikal. This is your life. Oke, Podcast musikal. This is your life. This is your life.